Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini kami akan membahas tentang tamadun dan tunjuk ajar Melayu dengan materi ekonomi Melayu. Adapun pokok pembahasannya yaitu nilai asas ekonomi Melayu, sistem ekonomi tapak lapan, ekonomi Melayu dalam tantangan globalisasi, dan etos kerja masyarakat Melayu. Selamat menyaksikan semuanya. Nilai asas ekonomi Melayu. Nilai ekonomi masyarakat Melayu berlandaskan pada ajaran syariat Islam. Sistem hukum Islam merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Sistem hukum Islam terdiri dari sub-subsistem yang satu sama lain berkaitan dalam hubungan yang seimbang. Ahli hukum Islam klasik membuat perjanjian norma-norma hukum Islam menjadi dua tingkat, yaitu 1. Al-Ushul atau asas-asas umum, dan yang kedua Al-Furuq atau peraturan-peraturan hukum konkret. Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima, maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudarat atau keadaan yang memberatkan atau masyaqqah. Asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikat baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam, dituntut adanya amanah, misalnya memegang rahasia atau memberikan informasi yang sesungguhnya, tidak bohong. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Sistem ekonomi tapak lapan. Orang Melayu tidak akrab dengan kata rajin atau pandai dalam satu bidang, tetapi mengenal kata tangkas, yaitu mahir dalam beberapa pekerjaan. Konsep rajin orang Melayu bukanlah fokus pada satu bidang kerja, tapi selang-seling pekerjaan yang saling menyambung. Dalam sistem tapak lapan, dengan menjalankan tapak lapan, orang Melayu bisa terhindar dari bangkrut, sebab jika salah satu pekerjaan kandas, ia bisa pindah ke pekerjaan lain dalam sistem tapak lapan. Tapak lapan adalah sebutan sumber mata pencarian yang terdiri 8 tapak atau titik mata pencarian atau 8 sumber pendapat sebagai berikut. Beladang, pertanian Palawijaya. Pertaniannya itu menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan panganan seperti ubi, sayur, kopi, dan lainnya. 2. Beternak, peternakan, yaitu binatang yang biasanya diternakan antara lain sapi, ayam, dan kambing. 3. Menangkap ikan, perikanan atau nelayan, yaitu menangkap ikan yang dilakukan di laut, sungai, dan danau. Jika mendapatkan hasil yang lebih, maka mereka akan menjual. B. Niro, menetek enau, yaitu industri pengolahan hasil pertanian. 5. Hasil hutan, yaitu mengumpulkan kayu, damar, rotan, dan tubuh. Berkebun, yaitu menanam tanaman tahunan. 7. Bertukang, tidak semua orang bisa bertukang, dan bertukang juga tidak dapat dilakukan setiap hari karena ada musim-musim tertentu yang memerlukan keahlian khusus. 8. Berniaga, pedagangnya itu menjual semua keperluan pokok seandang dan pangan. Tujuan tapak lapan selain untuk keragaman sumber pendapatan, juga sekaligus taktik menghadapi kegagalan atau krisis akibat hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja, dan juga untuk antisipasi pada saat krisis dan jaminan keberlangsungan hidup keluarga dan perekonomian masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa konsep tapak lapan itu disebut merujuk pada 8 kerat tulang manusia, 4 kerat tulang tangan, 4 kerat tulang kaki. Hal ini juga berhubungan dengan konsep tulang punggung, bahwa tulang punggung berfungsi untuk menegakkan tubuh. Oleh karena itu, adanya ungkap tulang punggung keluarga yang artinya yang menjamin keberlangsungan hidup orang serumah. Ada juga konsep perekonomian Melayu lain, yaitu 5 kaki pembagiannya. 1. Kerja mengambil hasil dari alam. 2. Lingkup kerja di lingkungan buatan. 3. Kerja menjual tenaga. 4. Kerja menjual pikiran. 5. Kerja jual beli atau niaga. Dari konsep 5 kaki tersebut diperoleh 2 posisi lingkup kerja yang fundamental, ditambah 1 lagi yang terdiri dari aspek gabungan, yaitu
Konsep kerja tanpa membutuhkan bahan baku tanpa konsekuensi, mengorbankan materi hanya mengandalkan tenaga dan pikiran. Kerja yang membutuhkan bahan baku, konsekuensinya mengeluarkan biaya. Kerja yang menggabungkan tenaga, pikiran, ilmu, bahan baku, dan biaya. Ekonomi Melayu dalam tatanan globalisasi. Sejarah membuktikan bahwa orang Melayu pernah hidup pada masa-masa kejayaan. Perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu mampu menembus berbagai belahan dunia pada masa itu. Akan tetapi, saat ini perekonomian masyarakat Melayu menurun. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya rasa kekeluargaan masyarakat Melayu, bubarnya marga-marga Melayu akibat politik divisi pemerintah kolonial, dan terasingkannya masyarakat Melayu akibat kemajuan kapitalitas dan juga globalisasi. Arus globalisasi yang begitu cepat melanda muka bumi seperti serangan dari berbagai penjuru, menyebabkan nilai-nilai kebudayaan tertembak olehnya. Dalam hal ini, negara-negara yang miskin dan ketinggalan dalam teknologi lebih banyak terpengaruh oleh budaya negara-negara kaya dan teknologi maju. Arus globalisasi yang begitu cepat melanda muka bumi, seperti serangan dari berbagai penjuru, menyebabkan nilai-nilai kebudayaan tertembak olehnya. Dalam hal ini, negara-negara yang miskin dan ketinggalan dalam teknologi lebih banyak terpengaruh oleh budaya negara-negara kaya dan teknologi maju. Perbuatan tersebut masih wujud dalam kehidupan masyarakat budaya Melayu, yang dapat dilihat dalam beberapa aktivitas ekonomi yang akan dikemukakan dalam pembahasan. Ada beberapa aktivitas ekonomi Melayu yang telah menjadi budaya dalam tatanan ekonomi, antara lain seperti: yang pertama ada permainan jejula, atau biasa kita kenal dengan arisan. Jejula atau permainan jejula dikenal oleh masyarakat Melayu di kawasan Riau, terutama di Riau Kepulauan. Sedangkan di Riau Daratan, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan julo-julo. Jejula apapun istilahnya akan seumpama dengan hal tersebut didefinisikan sebagai perkumpulan yang mengumpulkan uang pada waktu tertentu, antara lain contoh mingguan, bulanan, dan tahunan, dan menentukan giliran untuk mendapatkan pendapatan uang dengan cara mengundi. Jejula ini telah menjadi budaya di kalangan masyarakat dikenal dengan ekonomi Melayu. Bertujuan untuk melakukan kegiatan tolong-menolong dan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan dan untuk mendapat modal dalam jumlah tertentu tanpa perlu pergi ke tempat instansi keuangan dan perbankan. Selanjutnya ada pajak atau gadai kebun. Gadai adalah apabila sesuatu barang yang berharga yang menjadi jaminan atau sandera utang dan barang itu boleh dijual belikan untuk menebus jumlah utang yang tidak dapat diselesaikan dan sisanya dikembalikan kepada pemilik asal barang. Bentuk pelaksanaannya, gimana masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat, mereka mendatangi toke kebun tersebut untuk dipajakkan atau digadai dalam masa tertentu sesuai dengan kesepakatan. Aktivitas ekonomi Melayu ini bertujuan untuk membantu anggota masyarakat yang tidak mempunyai modal dalam pengembangan usaha mereka, baik yang berhubungan dengan binatang ternak maupun perkebunan dan sawah ladang, serta untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada pertanian, di mana para petani akan menduakan tanah dengan tuan yang mempunyai tanah, baik itu dalam bentuk padi, kelapa sawit, dan sebagainya. Dari hasil pertanian yang diperoleh tersebut akan dibagi kepada pemilik sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Aktivitas ekonomi budaya Melayu ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari para petani yang tidak mempunyai modal dari aktivitas pinjaman kepada bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga cenderung kepada riba, serta memberatkan bagi petani untuk membayar utang apabila terjadi pinjaman. Selanjutnya ada jual beli. Jual beli adalah perbuatan ekonomi dalam kebudayaan Melayu, terutama di kalangan masyarakat yang berada di daerah Riau. Aktivitas budaya Melayu ini telah terjadi dan diketengahkan serta menjadi kebiasaan bagi masyarakat pada masa dulunya sampai sekarang. Dari segi bahasa, al-bay berarti jual beli dan al-wafa artinya pelunasan dan menyelesaikan hutang. Akad ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Melayu dalam bentuk penjualan tanah atau harta
tetap milik penjual kepada pembeli dengan janji untuk membeli semula tanah tersebut dalam tempo tertentu, misalnya 2-3 tahun. Akad jual beli ini merupakan budaya Melayu yang terjadi pada masa dulu dan telah mendapat perhatian khusus dalam perundangan oleh hakim-hakim di Inggris. Budaya Melayu perlu dikembangkan dan dapat ditawarkan kepada institusi keuangan dan perbankan agar dijadikan sebagai salah satu produk perbankan Islam dalam bentuk pembiayaan modal. Selanjutnya ada jual beli berdeposit atau uang pangkal. Dalam kegiatan ekonomi masa kini, akad seperti ini amat penting dilakukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang melakukan akad, terutama pihak penjual, di mana penjual terbuka peluang kepada bahaya kerugian jika pembeli membatalkan akad tersebut. Adanya deposit atau uang pangkal itu menjadi jaminan kepada penjual terhadap akad yang dilakukan. Akad ini tidak hanya berlaku pada jual beli, namun dapat juga diterapkan kepada sewa menyewa dan lain-lainnya. Yang terakhir ada jual beli angsuran. Jual beli angsuran adalah jual beli yang dilakukan secara angsuran atau lebih dikenal dengan istilah jual beli kredit dalam kalangan masyarakat modern. Pelaksanaan jual beli angsuran ini sama halnya dengan jual beli kredit, di mana penjual menjualkan barang dagangnya kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur atau cicilan. Etos kerja masyarakat Melayu. Etos berasal dari bahasa Yunani atau etos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dalam KBBI, etos kerja adalah semangat kerja yang terjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sinarmo 2005. Etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Menurutnya, jika seseorang mempercayai dan berkomitmen pada paradigma kerja tersebut, semua itu akan melahirkan sikap dan perilaku kerja yang khas. Itulah yang akan menjadi budaya kerja. Fungsi dan tujuan etos kerja. Etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Menurut Arusyan, fungsi etos kerja adalah pendorong timbulnya perbuatan, penggairah dalam aktivitas, dan penggerak cepat lambatnya suatu perbuatan. Pandangan Islam mengenai etos kerja dimulai dari usaha menganggap sedalam-dalamnya sabda Nabi yang mengatakan bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung pada niat-niat yang dipunyai perilaku. Jika tujuannya tinggi, maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi, dan jika tujuannya rendah, seperti misalnya hanya bertujuan simpati sesama manusia berlaku, maka setingkat pula nilai kerjanya. Ciri-ciri etos kerja. Ciri-ciri orang yang memiliki semangat kerja atau etos yang tinggi dapat dilihat dari sikap dan tingkah lakunya. Di antaranya, yang pertama, orientasi ke masa depan. Semua kegiatan harus direncanakan dan diperhitungkan untuk menciptakan masa depan yang maju, sejahtera, dan lebih bahagia daripada sekarang. Yang kedua, kerja keras dan teliti serta menghargai waktu. Kerja keras tanpa rencana, malas, pemborosan tenaga, dan waktu adalah bertentangan dengan nilai Islam. Islam mengajarkan agar setiap detik dari waktu harus diisi dengan keimanan, beramal soleh, dan membina komunikasi sosial. Yang ketiga, semua masalah diperbuat dan dipikirkan harus dihadapi dengan tanggung jawab, baik kebahagiaan maupun kegagalan, tidak berwatak mencari perlindungan ke atas dan melempar kesalahan ke bawah. Etos kerja masyarakat Melayu disebut dengan pedoman kerja Melayu. Diakui oleh banyak ahli karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Dengan modal pedoman kerja Melayu, masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman. Mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Cukup sekian video kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sungguh manis buah ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.